Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Ustadz Herizal dari SDIT Generasi Robbani Kota Bengkulu. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan berbagi tentang video pembelajaran tentang sistem pencernaan pada manusia. Baik, langsung saja kita mulai. Sistem pencernaan pada manusia. Pertama kita akan membahas kompetensi dasarnya terlebih dahulu, nanti indikator, kemudian ada materi, dan terakhir ada evaluasinya. Ayo kita langsung masuk kepada kompetensi dasar. Pada kompetensi dasar kita kali ini kita mengidentifikasi fungsi organ pencernaan pada manusia dan hubungannya dengan makanan dan kesehatan. Lalu indikatornya ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi alat pencernaan makanan pada manusia. Indikator yang kedua, menyebutkan fungsi alat pencernaan makanan pada manusia. Yang ketiga, menjelaskan proses pencernaan makanan pada manusia. Selanjutnya, materi pelajaran. Nah, yang pertama alat pencernaan dan fungsinya. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu untuk apa sih kita belajar tentang materi sistem pencernaan ini. Maka ada tujuannya. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi alat pencernaan makanan pada manusia. Tujuan yang kedua, siswa dapat menyebutkan fungsi alat pencernaan makanan pada manusia. Mengidentifikasi lalu bisa menyebutkan. Yuk kita langsung masuk kepada materi kita tentang alat pencernaan manusia. Alat pencernaan manusia ini terdiri dari, yang pertama, secara urut. Yang pertama ada mulut, kerongkongan, lambung, usus 12 jari, usus halus, usus besar, dan terakhir ada anus. Kita lihat gambar di samping. Mulut, ya, bagian mulut, kemudian bagian atau daerah kerongkongan, kemudian lambung, usus 12 jari sebelum dia sampai ke usus halus. Ini adalah usus halus, kemudian ini adalah usus besar, dan terakhir itu anus. Ini dia anus. Baik, kita masuk ke mulut. Nah, teman-teman, di mulut organ pencernaan kita yang pertama itu adalah mulut. Makanan pertama kali masuk di dalam mulut, ya, makanan itu nanti akan dikunyah, ya, dibantu oleh beberapa fungsi organ yang lain, ya, seperti gigi, ya. Gigi ada gigi seri, ada gigi taring, kemudian ada gigi geraham. Kemudian ada lidah. Nah, lidah ini bisa mengecap rasa, ada rasa pahit, rasa asam, asin, dan manis. Di dalam mulut kita, makanan itu nanti akan atau dilumatkan terlebih dahulu di dalam mulut, ya, bantuan lidah, gigi, dan ada air liur. Nah, di dalam mulut ini terdapat enzim, yaitu namanya enzim amilase, ya, mengubah amino menjadi glukosa. Baik teman-teman, selanjutnya adalah organ pencernaan kita yang kedua, yaitu kerongkongan. Nah, ini dia kerongkongan. Apa sih kerongkongan? Nah, kerongkongan ini berfungsi sebagai saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Nah, ketika sudah dikunyah di mulut, kemudian makanan akan didorong menuju ke kerongkongan. Kemudian ada gerak yang mendorong makanan sehingga makanan masuk ke lambung, yaitu disebut dengan gerak peristaltik. Baik, organ pencernaan selanjutnya adalah lambung. Ini lambung kita. Nah, di lambung ini terletak di rongga perut sebelah kiri. Enzim yang terdapat di dalam lambung itu ada 3, ada pepsin, ada asam klorida, dan ada renin. Ya, semuanya ini berperan penting, ya, sangat berperan penting sekali ketika makanan masuk di dalam lambung kita. Baik teman-teman, untuk organ kita selanjutnya adalah hati. Hati ini berfungsi untuk menghasilkan empedu, menyimpan gula dalam darah, menawarkan racun yang terbawa bersama makanan. Ingat, getah empedu berguna dalam pencernaan untuk menghancurkan lemak. Next, selanjutnya kita akan ketemu dengan usus 12 jari.
Ini usus 12 jari ya. Oke, ini usus 12 jari, kemudian ini ada usus kecil kita. Kenapa sih dia disebut dengan usus 12 jari? Jawabannya adalah karena panjang ukuran usus ini sama dengan panjang ukuran 12 jari tangan orang dewasa. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada pankreas. Ini adalah pankreas. Pankreas menghasilkan getah pankreas. Dengan getah pankreas, makanan yang dicerna di dalam usus lebih cepat hancur. Ya teman-teman, ini adalah organ kita yang disebut dengan pankreas. Selanjutnya, usus halus. Nah, ini usus halus. Dari hasil pencernaan di usus halus, ulang lagi. Dari hasil pencernaan di usus halus ya. Dari hasil pencernaan di usus 12 jari, zat makanan itu disempurnakan lagi di usus halus dengan bantuan berbagai macam cairan khusus sehingga menjadi sari-sari makanan yang diedarkan ke seluruh tubuh dan sisanya menuju ke usus besar. Next, selanjutnya usus besar. Nah, ini adalah usus besar. Apa fungsi usus besar ini? Nah, dia berperan dalam proses penyerapan air dan garam-garam dari limbah sisa makanan sehingga feses semakin padat dan disimpan di bagian akhir usus besar. Dan terakhir, organ kita yang terakhir adalah anus. Pada anus terdapat dua macam otot, yaitu otot polos sebagai kelanjutan dari rektum dan otot lurik yang membatasi lubang anus. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke evaluasi, konsentrasi. Kita mulai saja soal pertama. Baik, di sini ketika jawaban teman-teman benar, maka dia akan bilang yes, dan kalau salah maka dia bilang no ya. Maka kita harus coba lagi. Konsentrasi. Soal pertama, di bawah ini yang tidak termasuk alat pencernaan makanan pada manusia adalah, ingat yang tidak termasuk ya, A. Kerongkongan, B. Jantung, C. Usus besar, D. Lambung. Kita jawab ya, yang bukan termasuk atau tidak termasuk alat pencernaan. Kita jawab jantung. Yes. Yes, jawaban kita benar. Baik, nomor 2. Sisa-sisa makanan hasil pencernaan dikeluarkan melalui A. Usus besar, B. Kerongkongan, C. Anus, D. Lambung. Sekali lagi, sisa-sisa makanan hasil pencernaan dikeluarkan melalui, kita jawab anus. Yes. Yes, jawaban kita benar. Soal ketiga, sari-sari makanan dalam tubuh diangkut ke seluruh tubuh oleh, nih, apakah oleh darah, atau oleh air, atau oleh usus, atau oleh hati? A, B, C, D. Dan jawab ya. Kita jawab, sari-sari makanan dalam tubuh diangkut ke seluruh tubuh oleh darah. Yes. Yes, jawaban kita benar. Baik teman-teman, kita masuk ke soal yang keempat, konsentrasi. Soalnya ada gambar, maka kita harus konsentrasi pada gambar juga. Pada gambar gigi berikut, bagian yang ditunjukkan oleh huruf X, ya, huruf X berfungsi untuk, ini huruf X ya. Huruf X berfungsi untuk A. Memotong makanan, B. Mengunyah makanan, C. Merobek makanan, D. Menghaluskan makanan. Baik, kita coba jawabnya memotong makanan. Yes. Yes, jawaban kita benar. Oke, soal kita terakhir, soal nomor 5, konsentrasi, ada gambarnya. Pada gambar alat pencernaan berikut, bagian yang diberi tanda panah adalah organ. Oke, nama organnya apa ya? Tanda panah jelas ini ya. A. Hati, B. Lambung, C. Usus besar, D. Usus halus. Ini organ apa ini? Tadi di materi sebelumnya tadi kita sudah jelaskan organ-organ dari sistem pencernaan kita. Kita jawabnya adalah lambung. Yes. Ya, jawaban kita benar. Selamat
kamu berhasil dan hebat, luar biasa. Baik, teman-teman, semoga video singkat pembelajaran ini bisa menginspirasi kita semuanya dan menambah semangat untuk belajar di rumahnya. Terima kasih dan semoga ada manfaatnya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.